Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Domayati, NIM 1811140108, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh ekonomi Islam dan perekonomian Eropa abad pertengahan. Yang pertama yaitu pengembangan dan pembaruan gagasan pemikiran Yunani. Pemikiran Yunani ekonomi terbatas pada beberapa aspek kehidupan seperti kebutuhan dan kepuasan manusia ekonomi. Namun tangga pendiri, pembagian kerja, barter, dan uang ini bagian dari warisan Yunani. Yang kedua yaitu Plato dan Al-Ghazali mengungkapkan teori pembagian kerja, tetapi tanggapan Plato adalah Casteus dengan tidak menempatkan pada penekanan peningkatan ekstensi yang dihasilkan dari pembagian kerja setiap orang. Di sini ada beberapa cendekiawan Muslim menyusun beberapa karya yang berbeda dari generasi ke generasi Yunani. Akan lebih jelas dari contoh yang diuraikan oleh Tengahan Barat Kristen tidak memiliki dasar untuk pengembangan ekonomi. Fakta sejarah yang ada menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Eropa dimulai dari para filosofis ekolastik. Dalam karya menyatakan tidak menemukan penulis pada awal abad pertengahan, dari abad ke-8 sampai abad ke-13, yang meningkat sejak pemikiran kepada kita sampai masa kini. Sampai abad pertengahan dianggap pelaku untuk mendapatkan keinginan lebih banyak merupakan bentuk ekspresi ketatanan belaka. C. Kebangkitan ilmu ekonomi. Ada situasi yang cukup mengherankan bahwa setelah memasuki abad ke-8 dan ke-13 Masehi, muncul revolusi dan pohon ekonomi dilarang menjadi bagian tak terpisahkan dari cendekiawan Kristen. Pertanyaan yang muncul, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan radikal ini, dan pengetahuan mampu mengembangkan tubuh ilmu ekonomi yang sangat pesat dan tanpa membutuhkan pemikiran yang menjadikan semua orang bisa dijadikan pencetusnya. Sangat sedikit sejarawan pemikiran ekonomi yang mencoba menjawab persoalan ini. D. Dampak manifestasi cendekiawan Muslim. Perubahan dari nama berbagai D. Dampak manifestasi cendekiawan Muslim. Pengaruh Muslim di Barat pada abad pertengahan jelas secara nyata dari nama berbagai instansi ekonomi dan praktek bisnis orang-orang Arab asli. Seperti hibah, mutasib, mudarobah, hawala, dan lain-lain memberikan daftar beberapa istilah Spanyol mengalami perubahan bahasa dari bahasa Arab menunjukkan pengaruh peradaban Muslim. Mungkin pengaruh terbesar umat Islam di Eropa pada abad pertengahan yang muncul dalam bentuk perubahan perdagangan dan dari para sarjana dan pengetahuan, dan pengaruh Eropa adalah pada bidang perdagangan dan pertukaran. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai pengaruh ekonomi Islam dan perekonomian Eropa abad pertengahan. Terima kasih.